Saat bayi menolak disusui, moms pasti merasa cemas dan gelisah. Apalagi jika si kecil masih berusia di bawah 6 bulan yang sangat bergantung pada ASI sebagai asupan nutrisinya. Apa yang perlu dilakukan saat si kecil menolak ASI? Simak penjelasannya di video ini yuk. Memang nursing strike itu kan menolak menyusu nih. Jadi bayi yang biasa menyusu terus tiba-tiba dia menolak itu biasanya banyak faktor yang dialami oleh bayi. Cuman kembali lagi ketika kita untuk merangkul si bayi ini supaya bisa menyusu lagi, ibunya harus lebih intimate lagi, jadi lebih intim lagi. Jadi harus infuskan lagi, berpelukan, buka baju bayinya, buka baju ibunya, berdua di kamar dengan kondisi atau situasi kamar yang menyenangkan, kamarnya yang bikin happy. Pasti ibu yang menyusunya lebih happy, anaknya juga pasti akan mau gitu. Biasanya kalau nursing strike itu si bayi ini jadi gini, biasanya kalau ibunya ada masalah itu anak ikutan rewel gitu ya. Kalau udah rewel dia malas nyusu. Jadi memang harus kembali lagi ke hubungan yang lebih harmonis lagi antara ibu dan bayi. Itu kita lihat tuh mogok menyusui itu nursing strike itu macam-macam. Jadi memang apakah dia memang menyusui langsung tiba-tiba mogok seperti tadi yang saya jelasin, atau memang ibunya memompa ASINya dan memberikan ASINya dengan media lain, misalnya botol dot, sehingga anaknya lebih nyaman dengan media lain daripada payudara ibunya. Jadi dicari tahu apakah dia nursing strike atau bingung puting. Gitu. Biasanya kalau kita harus datang ke konsultasi laktasi itu kalau anaknya sudah bingung puting. Gitu. Karena kalau bingung puting kan berarti si bayi nyaman dengan media lain selain payudara ibunya. Gitu. Padahal harus ASI eksklusif. Harus ASI eksklusif. Nah, sedangkan payudara kalau nggak dihisap langsung lama-kelamaan produksi ASINya berkurang. Gitu. Kalau produksi ASINya berkurang, ibunya stres, makin nggak keluar ASINya. Makanya dibilangnya ASINya nggak lancar. Padahal sebenarnya karena itu, jadi stres itu karena anaknya nggak mau menyusu sama ibunya gitu. Jadi nggak mau menyusu itu karena faktor lain nih. Jadi ibaratnya kalau analogikan, ibaratnya kan menyusu itu kan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Nah, kalau media lain, misalnya botol, paling banyak yang menyebabkan bingung puting adalah dot, botol dan dot. Nah, si dot ini dianalogikan adalah si selingkuhan. Jadi kalau si bayi udah kenal si selingkuhan, dia nggak mau sama ibunya gitu. Jadi biasanya kalau untuk relaksasi, untuk kembali menyusui lagi tuh istilahnya relaksasi. Jadi kalau relaksasi, ibu bisa skin sama bayinya, dan kalau misalnya mendapatkan kesulitan atau bisa menghubungi dokter laktasi.